Sebelum kita membahas tab menu yang lainnya dan cara membuat daftar isi otomatis, pastikan Anda sudah mempelajari materi dasar Microsoft Word, pembahasan menu Home, pembahasan menu Insert pada video sebelumnya. Untuk link video silahkan cek di deskripsi. Pada Microsoft Word versi 2019, terdapat menu Draw. Menu Draw ini digunakan untuk menulis seperti ini, atau juga bisa digunakan seperti menstabilo tulisan. Bisa kita ganti warna di sini. Dan cara menghapusnya kita tinggal pilih eraser, lalu kita arahkan kepada tulisan yang ingin kita hapus. Yang selanjutnya menu desain. Langsung saja kita fokus ke watermark di sini. Watermark digunakan untuk membuat watermark pada halamannya. Misalnya kita menggunakan yang ini contohnya dan copy, atau bisa juga kita membuat custom watermark seperti ini. Kita bisa langsung tulis di sini misalnya Word 2019. Tulisan juga bisa kita atur misalnya menggunakan yang ini contohnya. Size-nya juga bisa kita atur, ukuran berapa, warnanya juga bisa kita atur, misalnya mau warna merah, lalu kita pilih apply dan OK. Maka otomatis terdapat watermark pada halaman yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada page color. Page color bertujuan untuk mewarnai background tulisannya atau halamannya. Seperti ini misalnya. Lalu yang selanjutnya ada page border. Page border bertujuan untuk menambahkan border di pinggir halaman. Misalnya kita contohkan menggunakan yang ini, bisa kita atur, bisa menggunakan yang mana. Misal contoh kita gunakan yang ini. Lalu bisa kita ubah juga warnanya. Ukurannya juga bisa kita sesuaikan, misalnya yang besar seperti ini. Lalu kita pilih OK. Nah, dia akan ada border seperti ini. Lanjut lagi ke menu layout. Pada menu layout kita sudah bahas di awal. Sekarang kita langsung lanjut saja ke kolom. Kita break dulu lalu kita ke next page di sini agar lebih jelas. Apabila kita ingin menambahkan kolom, kita bisa menggunakan menu yang ini. Di layout kita pilih kolom. Ini bisa kita menambahkan berapa kolom. Misalnya kita gunakan 3 kolom. Seperti ini. 1 kolom, 2 dan 3 di sini. Misalkan kita contoh kolom 1. Untuk masuk ke kolom berikutnya, kita tidak perlu menggunakan enter seperti ini. Tapi kita bisa langsung dari sini kita tarik ke break, lalu pilih yang kolom ini. Maka dia langsung otomatis ke sini. Misalnya ini kolom 2. Next ke break lagi, kolom lagi. Ini kolom 3. Di sini baru kita bisa misalkan menambahkan isinya. Kolom 1, enter misalkan A, B, C dan seterusnya ya. Misalkan yang ini disesuaikan saja tergantung kebutuhan ya. Seperti ini. Penggunaan kolom. Sekarang kita lanjut ke pembuatan daftar isi. Di sini sudah kami sediakan skripsi yang sudah kita singkat menjadi hanya 22 halaman. Ini daftar isi yang otomatis. Kelebihan dari daftar isi otomatis itu apa? Pembuatannya lebih mudah, lebih cepat, dan ini terkoneksi pastinya ketika kita mengubah atau menambah halaman. Misal di sini harusnya bab 2 itu ada di halaman 18 misalnya. Di sini masih halaman 5, itu hanya perlu diupdate saja. Apabila yang daftar isi manual, kita harus mengecek kembali, harus menyesuaikan satu-satu. Misalnya yang ini bertambah dari 18, otomatis semuanya terubah. Bayangkan apabila ada sampai 1000 halaman, itu banyak sekali yang harus dirubah manual ya. Tapi apabila menggunakan daftar isi otomatis, cukup di update saja, maka otomatis akan terupdate semuanya. Dari mulai tulisannya sampai ke nomor halamannya. Ini contoh daftar isi yang sudah jadi ya, otomatis. Dan
Ada kelebihannya, ini terhyperlink ya. Ketika kita tekan kontrol di sini, lalu kita klik, maka langsung masuk ke kata pengantar misalnya. Apabila contoh kita mau masuk ke pendahuluan, tinggal ditekan kontrolnya, lalu klik di sini, maka kita otomatis diarahkan ke halaman ini. Dan yang paling penting adalah kita bisa merubah seksinya. Nah, ini section 1 itu penomorannya Romawi, dan section 2 penomorannya menggunakan numbering biasa. Untuk membedakan tampilan ini, kita wajib menggunakan aturan layout ini ya, next page. Kita langsung bahas saja. Sebelum kita menggunakan daftar isi yang otomatis, kita coba dulu menggunakan daftar isi yang manual ya. Kita buka blank dokumen. Ini kita bikin daftar isi yang standar terlebih dahulu. Daftar isi misalnya. Kita atur di sini misalnya dari awal menggunakan tab enrollment. Oke. Di sini enter ya. Untuk daftar isi yang manual, contoh kata pengantar. Untuk menggunakan titik-titik seperti tadi tidak boleh dilakukan secara manual seperti ini. Tidak akan rapi dan akan memakan waktu yang lama pastinya. Kita akan menggunakan aturan tabulasi. Cukup kita klik di area sini, kita klik 2 kali di rulernya, maka akan muncul menu tabulasinya. Di sini kita cukup hanya menekan yang titik-titik ini ya, yang nomor 2. Lalu kita pilih OK. Setelah diatur seperti itu, ini tanda tabulasinya sampai sini, kita hanya tekan tab pada keyboard. Maka otomatis jadi seperti ini. Ini 1 misalnya. Nomor 2 misalnya daftar isi. Kita pakai titik-titik lagi dengan cara tab. Tekan tab, lalu bisa kita masukkan seperti itu. Selain titik-titik, misalnya kita bisa juga menggunakan menu yang lain ya. Kita ingin menggunakan yang garis. Kita atur lagi di tempat tadi, klik di tab yang tadi ya. Lalu kita bisa gunakan juga yang misalnya garis seperti ini, lalu OK. Maka begitu kita tap di sini ya, maka dia akan mengarah ke sini. Kita tambahkan saja misalkan 3. Seperti itu. Disesuaikan saja. Kekurangannya seperti tadi yang sudah dibilang, ketika ada penambahan nomor, misalkan di bab 1 ternyata dia berubah jadi nomor 5, nomor 8, maka kita harus manual semua diganti dari sini. Apabila ada beratus-ratus halaman, itu akan sangat merepotkan pada saat pembuatan daftar isi ini. Dan tidak bisa hyperlink. Ketika kita katakan kontrol, dia tidak akan masuk ke halaman-halaman tertentu, kecuali kita menggunakan menu yang sudah kita bahas di insert kemarin di link ya. Kita keluar dari daftar isi yang standar ini, kita akan langsung praktekkan penggunaan daftar isi yang otomatis. Di sini sudah ada skripsi yang sudah dimodifikasi tadi, kita akan lakukan pengaturannya di sini. Untuk pembuatan daftar isi, yang digunakan adalah menu reference ini. Pengaturannya di sini. Tapi yang paling utama untuk mengatur agar bisa otomatis yaitu di menu style. Kita akan atur di sininya. Apabila kita biasa mengerjakan materi atau membuat makalah dan lain-lain dengan mengatur manual dari sini, itu akan memakan waktu lama. Itu cara yang sangat lama, cara kuno di sini ya. Apabila kita ingin menggunakan cara yang baru, yaitu dengan memanfaatkan style ini. Misalnya di sini, kita bisa saja memblok ini, misalkan untuk mengganti ini ya. Kita bisa manual di sini, time Roman dan lain-lain. Tapi kita tidak melakukan ini, tapi kita menggunakan menu normal ini. Jadi ketika teksnya yang ini, teks-teks yang dibutuhkan di sini, kita atur dulu yang ininya ya, sebelum kita memulai. Misalnya di lembaran kosong nih, baru pertama kali membuka dokumen dan kita ingin mulai bekerja, ada yang bisa mengatur di sini. Nah, untuk daftar isi otomatis, kita biasakan atau membuat skripsi, atur saja langsung di sininya. Normal untuk yang normal, ya. Heading 1, heading 2, dan heading 3 nantinya digunakan untuk ini. Kata pengantar, bab 1, dan latar belakang, dan seterusnya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Cara untuk menggantinya bagaimana? Ini kan awalnya Arial. Kita klik kanan pada menu normal ini, lalu kita klik modify. Kita atur nih, untuk yang normalnya seperti apa. Misalnya skripsi
contoh skripsi yang diminta oleh universitas ini kan beda-beda biasanya. Untuk universitas ini dia mintanya Times New Roman misalnya. Lalu untuk tulisan ininya 12 ya. Kita bisa atur bold atau enggaknya di sini. Terus posisinya bukan di kiri ini, tapi kita karena paragraf kita menggunakan yang justify. Ini bisa kita atur juga marginnya after atau before. Lebih lengkapnya lagi kita klik saja di format ini. Lalu kita klik paragraf. Nah, di paragraf kita bisa atur nih. Paragraf afternya berapa? Misalkan kita menggunakan 12 ya. Setelah paragraf itu ada 12. Lalu before-nya silahkan disesuaikan saja apabila memang kampus yang menginginkan ada before after-nya bisa diatur di sini. Lalu yang selanjutnya ada line spasi di sini ya, multiply. Kita pakai misalkan di sini 1,5 ya, 1,5. Lalu kita pilih OK. Lalu kita OK lagi seperti ini. Ini masih standar ya, masih standar. Tapi begitu kita blok seperti ini misalnya, lalu kita klik yang normal, maka dia otomatis berubah. Yang awalnya tadi Arial, dia akan langsung otomatis berubah mengikuti Times New Roman. Ya, Times New Roman 12. Kita lakukan hal yang sama untuk teks-teks yang lainnya. Misalkan ini masih Arial, caranya bagaimana? Kita blok saja, lalu kita klik yang normal ini. Maka dia otomatis berubah menjadi seperti ini. Ya. Ini juga sama, ini yang Arial. Kita akan gunakan cara yang select replace ya, seperti biasa yang ini. Nah, ini akan memblok semua teks yang jenisnya sama. Yang jenisnya masih Arial 12, kita langsung klik saja normal. Nah, otomatis semuanya sudah berubah menjadi yang Times New Roman. Apabila ada yang belum, misalkan contoh yang ini masih Arial, kita blok saja lalu kita klik normal Times ya. Oke. Itu untuk yang menu normal. Lalu yang selanjutnya ada heading 1. Heading 1 kita klik kanan lalu modify. Nah, heading 1 untuk universitas ini misalnya menggunakan 13 ya. Kita 13 bisa menggunakan manual saja. Lalu tulisannya Times New Roman betul. Ininya ada bold, warnanya automatic ya. Ini untuk yang heading 1 tuh kata pengantar, bab 1 dan lain-lain itu di tengah ya. Di sini posisinya. Lalu untuk after paragrafnya kita pakai di sini before-nya nggak ada, misalnya kita gunakan before-nya 0. Lalu after-nya kita gunakan 18 misalnya. Lalu kita pilih OK. Lalu OK lagi seperti ini. Heading 2 kita atur dulu saja heading 2-nya, klik kanan lalu modify di sini. Modify. Heading 2 kita atur dulu biar langsung kerjanya ya. Ini pakai Times New Roman juga. Ukurannya untuk heading 2 dia lebih kecil 13. Oke. Dan ini otomatis di bold juga dan dia ada di posisi sebelah sini. Formatnya, paragrafnya kita pakai sama aturannya mungkin 18. Ininya 1,5 misalnya. Ini hanya ada afternya saja. Oh, yang ini afternya 12 saja ya. Kita OK misalnya seperti ini. Lalu OK. Mohon maaf untuk yang heading 1 tadi salah ya. Di sini yang diminta oleh kampusnya itu 14 ukurannya. Karena dia yang besar ini yang di atas ini ya. Oke, kita bisa atur ya. Kalau memang ada kesalahan seperti tadi bisa kita klik kanan, kita modify lagi disesuaikan seperti apa. Heading 1, heading 2-nya. Oke. Heading 3-nya juga bisa kita atur langsung kalau mau. Untuk heading 1. Nah, di sini ya. Heading 1 itu berarti nantinya ketika kita buat daftar isi otomatis, heading 1 posisinya ada di ini ya, kata pengantar ini adalah di deretan 1 di tab ini. Untuk heading 1. Yang ini masuk ke dalam heading 2. Agak menjorok ke dalam dan dia 1.1 dan seterusnya ya. Itu heading 2. Dan apabila ada yang lebih dalam lagi, 2.1 misalnya 2.1.1 itu menggunakan heading 3. Heading 4 berarti lebih dalam lagi 2.1.1.1.1 ini 3 kali ya. Seperti itu. Aturannya seperti ini yang ada di sini ya, heading berapa. Ini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 dan seterusnya. Kita kembali lagi ke sini. Setelah kita atur jenisnya, ini kita udah modify, heading 1 sudah, heading 2 sudah. Untuk heading 3-nya nanti akan otomatis ketika kita sudah pilih heading 2 maka akan langsung muncul heading 3-nya. Oke. Kita langsung masuk ke kata pengantar.
Jadi cara mengaturnya ketika kita klik kata pengantar, ini pengaturannya masih 12, bold dan lain-lain. Kita cukup arahkan di yang klik di yang pertama ini, lalu kita klik heading satunya. Dia otomatis berubah. Ini kan awalnya 12, kita klik heading 1. Nah, dia otomatis berubah menjadi 14, menyesuaikan modify tadi. Ya. Ini sudah heading 1 di sini. Ini yang normal sudah. Nanti bisa disesuaikan apabila masih ada yang belum, bisa diatur sesuaikan semua ya. Seperti tulisannya Times New Roman 12 untuk isinya. Ini juga sudah sama semua. Nah, untuk di area sini, di menu ini, jangan sampai kalian meng-enter seperti ini untuk masuk ke halaman berikutnya. Ya. Jadi tidak melakukan enter seperti itu. Tapi kita menggunakan klik di sini, lalu kita pilih layout, break, lalu kita pilih next page. Kenapa yang ini next page? Karena di antara daftar isi dan ya halaman awal nih kata pengantar, daftar isi dan lain-lain, dia menggunakan penomoran Romawi seperti contoh yang tadi, penomoran Romawi ini. Lalu yang selanjutnya bab 1 dia menggunakan penomoran yang seperti biasa. Jadi kita wajib di sini tidak boleh pakai enter tapi menggunakan next page. Itu karena memang beda seksinya. Ini seksi 1 anggaplah ini seksi 2. Jadi bisa terpisahkan format-formatnya nanti. Nah, di sini setelah penulis kita akan masukkan daftar isi misalnya di sini ya. Kita kembalikan dulu ke menu ini. Lalu kita di sini layout, break. Nah, karena ini seksinya masih sama menggunakan Romawi, kita tidak perlu next page ya untuk yang halaman ini. Kita langsung ke page saja. Kita klik sekali saja. Nah, ketika masuk sini kita langsung bisa ketik di situ daftar isi misalnya. Di sini kita bisa masuk ke home, lalu kita klik heading 1. Nah, ini otomatis di sini. Ya. Ini kelebihan 1 kita hapus saja. Nah, ini di sini kita klik heading 1. Oke. Next yang selanjutnya kita layout lagi, kita break, lalu page. Lalu kita ketik yang nomor 2 daftar gambar misalnya. Daftar gambar. Bisa kita arahkan, dipastikan daftar gambar ini ke heading 1 juga ya. Oke, kalau sudah kita ke layout lagi, kita break lagi, page lagi. Yang selanjutnya adalah daftar tabel misalnya. Oke. Kita masuk ke home, pastikan dia ada di heading 1 semuanya. Heading 1, heading 1, heading 1. Oke. Kita contohkan di sini ya. Langsung saja kita contohkan yang heading 1 itu untuk apa. Nah, kita masuk ke menu ini dulu daftar isi ya. Kita enter, nanti bisa kita perbarui. Nah, di sini apabila semuanya sudah heading 1, heading 2-nya sudah terpilih semua, kita bisa lari ke reference. Di sini ada table of content. Kita klik table of content. Lalu kita klik heading yang ini ya. Kita klik heading 1. Nah, maka otomatis terisi. Daftar isinya sudah jadi. Yang kontennya kita hapus saja, tidak apa-apa. Seperti ini ya. Maka otomatis sudah jadi. Karena yang kita klik tadi heading 1 baru kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan tabel. Jadi ketika kita tekan Ctrl lalu kita klik, maka dia otomatis langsung ke sini. Oke. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, ini karena belum beres, nanti bisa kita update ya. Nah, ini penomoran masih belum karena kita masih belum atur. Lanjut ke sini ke bab pendahuluan. Nah, ini bab 1 misalnya kita buat seperti ini. Ya. Ini kan menggunakan heading 1, maka kita blok dulu lalu kita tekan heading 1-nya. Nah, seperti ini. Kita coba update lagi di daftar isi yang ini. Caranya kita klik yang ini. Update page number only hanya untuk mengupdate nomornya saja, sedangkan ini tidak nambah. Kalau misalnya kita mau keseluruhan, kita update yang entry table ini. Lalu kita oke. Maka yang tadinya kita heading 1 muncul. Tapi ada kesalahan nih, ternyata di sini bab 1 seperti ini. Pendahuluan seperti ini tampilannya. Mungkin ada beberapa universitas yang membolehkan tampilan begini, bab 1 di sini, bab 2 pendahuluannya di sini. Ada juga universitas yang menginginkan jadi 1. Misalnya seperti ini. Ini kan ada 2 nih. Karena memang ini jadi terenter. Gimana cara menyesuaikannya?
Kita lari ke sini, kita kembali ya, backspace pada keyboard. Di sini kita nggak pakai enter, tapi shift lalu enter, harus berbarengan ya, shift sama enter. Nah, seperti ini. Apabila shift enter, dia dikategorikan menjadi satu seksi nih, satu seksi. Kalau tadi kan ada dua nih segitiganya, berarti tandanya ada dua juga di sininya. Nah, seperti ini dua. Tapi kalau kita sudah menggunakan shift enter tadi, maka dianggap menjadi satu. Kita coba perbarui dulu. Nah, jadi seperti ini, bab 1 pendahuluan. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini terlihat kan seksi 1 dan seksi 2. Ini seksi 1 seperti ini, seksi 2-nya dimulai dari angka 1 lagi. Nanti kita ganti ini jadi huruf Romawi. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini kan heading 1. Nah, yang ini aturan untuk heading 2. Kalau sudah jadi, gampang saja tinggal klik di sini lalu heading 2. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan. Jadi sesuai dengan modifikasinya, Times New Roman 13 bold. Kalau yang ini normal tadi ya, kita sudah pastikan ini ada di normal, ini latar belakang di heading 1. Dia otomatis heading 3-nya muncul. Heading 3 bisa kita atur juga, kita modify, lalu ubah misalkan ini menjadi Times New Roman ya. Lalu ininya misalkan 12 ya, lalu bold, automatic karena dia termasuk kategori ini tapi sesi yang 1.1.1 misalnya ada 3 titiknya. Dia posisinya ada di sini ya. Oke, silakan diatur saja menyesuaikan. Formatnya juga kita bisa atur di sini, misalkan disamakan saja 12. Ya. Dan spasinya 1,5. Oke. Nah, kita oke lagi. Sudah ada normal, heading 1, heading 2 dan heading 3. Kita langsung edit aja ya. Kita langsung edit yang sudah jadi. Apabila kalian memulai dari awal skripsi, yaitu otomatis dari awal kita harus mengatur dulu yang tadi ya. Normalnya, heading 1, heading 2 dan seterusnya. Ketika kita mulai mengetik, langsung saja disesuaikan. Setiap kali kita mau mengisi isinya, klik dulu normalnya. Ketika kita mau mengisi latar belakang atau yang ininya ya, yang 1.1, kita klik heading 2. Ketika kita mau masuk ke bab 1 atau bab yang baru, kita klik heading 1 dan seterusnya. Langsung saja kita buat daftar isi otomatis ya. Kita langsung atur karena kita sudah membuat modifikasinya. Yang ini sudah di heading 1, dipastikan semuanya sesuai ya. Klik di awal sini lalu kita klik heading 1 yang ini ya. Ini salah karena kita klik heading 1 maka dia akan ngikutin aturan yang heading 1 tadi. Yang ini. Harusnya yang ini adalah heading 2. Nah, di sini heading 2. Nah, di sini. Kalau heading 1 tadi dianggapnya jadi heading 1. Jadi ada di deretan yang ini. Tapi kalau heading 2 dia agak menjorok ke dalam sedikit. Langsung ke ini heading 1. Ininya sudah dipastikan. Nah ini masih Arial nih. Kita blok. Lalu buat normal saja. Dia otomatis mengikuti ya. Menyesuaikan. Lanjut lagi. Ini kita klik di awal. Lalu heading 2. Ya. Ini batas nomor 1.4. Heading 2 juga. 1.5. Heading 2. 1.6 dan seterusnya ya. Kita akan langsung praktekkan saja. Langsung masuk ke bab 2 ya. Nah, untuk bab 2 ini dipastikan seperti tadi ya. Jangan sampai kita menggunakan enter. Tapi kita pastikan lagi. Kalau mau memastikan lagi boleh di sini layout. Kita break di sini pastikan page ya. Nah, seperti ini. Oke. Pastikan yang ini kita hapus dulu saja. Untuk memastikan bahwa itu memang betul terpisah halamannya. Jangan sampai bab 2 ini ada di dalam sini meskipun ini kosong ya. Memang aturannya tidak seperti itu. Jadi harusnya memang meskipun sampai sini bab 2 biasanya di halaman atau di next page ya. Page berikutnya. Ini sudah. Nah, di sini seperti tadi dibilang untuk menyesuaikan kita hapus dulu. Lalu kita shift enter. Setelah jadi satu kita blok. Kita pilih menu home lalu klik yang heading 1. Otomatis. Yang ini tadi heading 2. Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ini karena 2.1.1 dia masuk ke dalam kategori heading 3. Jadi karena kita sudah atur juga heading 3-nya, cukup klik di sini lalu klik heading 3. Dia maka otomatis akan ke aturan heading 3. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini masih Arial. Kalau yang masih Arial kita normalkan lagi ya. Disesuaikan. Pastikan untuk skripsi harus lebih teliti karena apabila ada yang beda-beda seperti ini, nah kita blok saja karena ini kan mengedit yang sudah jadi ya. Tapi kalau misalnya kita membuat dari awal baru itu otomatis ketika kita klik normal dari awal kita nulis ya. Ini karena mengedit yang sudah ada. Oke. 2.1.2 berarti pakai heading 3.
gitu. Yang ini heading 2. Kita langsung biar cepat ya. Seperti biasa, kita ingatkan lagi apabila bab yang berikutnya tidak boleh menjadi satu. Di sini kita langsung klik layout, break, page. Nah, jadi terpisah lagi. Setelah semuanya diubah, disesuaikan ya. Ini karena kita ngedit yang sudah ada. Heading satunya sudah sesuai, heading 2-nya sudah sesuai, heading 3-nya sudah sesuai. Apabila memang kalian tadi belum menggunakan di awal reference, table of content, klik yang ini ya. Tapi kalau sudah jadi, kita langsung saja update table. Lalu kita pilih yang update entry table. Lalu kita pilih OK. Nah, ini akan otomatis terisi semua. Ini kan kata pengantar dan seterusnya. Ini ya latar belakang 1, 2, 3. Ini otomatis langsung sampai selesai. Bab 1 di sini, kalau heading 1 di sini, heading 1 di sini, heading 2 lebih dalam, heading 3 lebih dalam lagi. Seperti ini sistem pengaturannya. Di sini penomorannya masih belum sesuai. Bagaimana cara membuat penomoran yang jelas? Pastikan pada cover dan ini ada seksi yang lainnya. Untuk penomoran sebetulnya sudah kita bahas pada header dan footer. Bisa juga cara cepatnya kita klik 2 kali di sini. Ini akan terlihat beda ya. Ini footer seksi 1. Seksi 1 yang ini seksi 2. Kenapa begitu? Karena kita sudah klik layout, pilih yang break tadi ya, yang next page. Maka ini akan berbeda aturannya. Di sini berfungsi untuk membedakan tampilan agar ini tidak ada nomornya, sedangkan ini kita mulai dari sini nomornya. Untuk penomoran, kita langsung menu insert, lalu kita pilih header, ini footer ya. Kita contoh di tengah ya, seperti ini, kita klik, maka dia otomatis ada nomornya. Yang ini tidak ada karena kita mulai dari sini ya. Seksi sini, ini 1, 2, tapi penulisannya ini masih menggunakan penomoran yang biasa ya. Kita akan ganti cara ngubah menjadi penomoran Romawi seperti apa? Kita klik di sini, pilih format page number. Lalu ini kita ganti menjadi yang Romawi ini. Oke. Startnya dari 1 ya. Kita start dari 1, oke. Nah, seperti ini. Nah, yang ini belum ada, kita akan coba tambahkan. Kalau masih belum ada, kita tambahkan langsung. Dia otomatis terisi seperti itu ya. Footer lalu klik yang ini. Daftar isi sudah otomatis terisi ya, ada juga ya. Ini section 2, halaman 3 Romawi, halaman 4 Romawi, 5 Romawi. Daftar tabel masih belum. Nah, ini kita sesuaikan apabila ada kesalahan seperti ini. Oke, berarti tandanya ini belum kita next page. Nah, di sini kita next page saja. Layout, break, lalu kita next page. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Oke, ini halaman 5. Yang ini halaman 6 Romawi. Nah, yang ini kita rubah. Ini kan masih Romawi juga nih ke bawahnya. Kita sesuaikan saja. Ini karena seksinya beda. Ini seksi 3 ya. Page number, lalu kita format page. Nah, kita menggunakan yang 1, 2, 3. Lalu oke. Ini muncul dari halaman 1. Ya, sudah terlihat bedanya. Ini yang Romawi sampai atas ini tabel, dan yang ini sudah menggunakan angka biasa. Ini kalau masih belum ada, kita klik di sini footer lalu seperti ini.
Ini akan otomatis semuanya. Ini karena jadi satu seksi semua ya. Kita langsung update lagi nih. Di sini masih tidak sesuai. Kita sesuaikan lagi, update table. Boleh yang atas hanya untuk nomornya, kalau mau semuanya kita pilih yang ini lalu oke. Nah, dia sudah otomatis kata pengantar di halaman 1 ya dan 2 ya, pastinya 1 dan 2. Ini daftar isi udah di halaman 3 betul. Jadi kita tidak perlu menulis manual lagi. Bab 1 pendahuluan halaman 1 dan seterusnya. Oke. Sudah jadi. Yang selanjutnya membuat daftar gambar otomatis. Langsung saja kita cari gambarnya. Oke. Nah, di sini misalnya gambar 2.1. Dipastikan kita harus tahu dulu gambarnya ada di bab berapa. Misalkan ini gambar 2.1. Ini salah satu contoh gambarnya. Di sini ada captionnya gambar 2.1, tulisannya postur kerja. Tapi tidak dilakukan manual seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, ini salah. Cara untuk membuat daftar gambar otomatis yaitu kita klik kanan pada gambarnya. Lalu kita pilih insert caption. Bisa juga kita pilih gambarnya lalu kita pilih reference, lalu insert caption yang ini ya. Lebih mudah kita langsung klik kanan saja, masuk ke sini ya. Nah, lalu kita masukkan ke labelnya. Karena ini belum ada label gambar, jadi kita bisa langsung buat new label. Nah, di sini. Apabila ada di bab 1 gambarnya gambar 1.1 misalnya gambar 1.2, maka di sininya gambar 1 titik berapa gitu. Karena ini langsung kita mulai di gambar 2.1 karena ada di bab 2, kita langsung saja gambar 2 titik. Nah, lalu oke. Disesuaikan saja. Nah, nanti otomatis ada captionnya gambar 2.1 seperti ini. Nah, lalu di sini kita pilih posisinya di atas apa di bawah. Untuk gambar di bawah biasanya. Kalau tabel baru di atas. Jadi kita pilih yang below selection ini. Lalu kita pilih oke. Nah, maka otomatis muncul di sini. Lalu kita masukkan saja caption dari gambarnya apa. Misalkan ini ya, kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Yang lama kita hapus dulu agar tidak terdouble. Oke, baik. Nah, untuk mengubah ini sebetulnya bisa kalian lakukan secara manual di sini agar lebih enak karena mungkin banyak sekali gambarnya sampai 100 gambar dan seterusnya. Pada skripsi mungkin bisa kita pilih yang caption ini ya. Kita gunakan style lagi. Style captionnya kita modify dulu nih, klik kanan modify. Lalu kita sesuaikan misalnya Times New Roman. Lalu ukurannya samain deh 12 misalnya ya. Lalu miring misalnya, terus kita automatic warna hitam ya. Posisinya ada di tengah misalnya ya, posisinya ada di tengah. Lalu kita pilih oke. Nah, dia otomatis seperti ini tulisannya. Oke, jadi seperti ini ya. Sudah sesuai. Lalu kita cari lagi kalau memang masih ada gambarnya, kita masukkan. Ini karena gambarnya hanya ada satu, jadi untuk contoh langsung saja. Setelah kita memuat gambarnya, gambar 2.1 dan seterusnya semua sudah jadi, kita masuk ke daftar gambar ini, enter di sini. Lalu kita masuk ke reference untuk memunculkannya. Lalu di sini ada insert table of figure. Kita klik di sini. Lalu kita pilih. Nah, labelnya mau yang mana? Misalnya kita mau memunculkan yang daftar gambar tadi kan. Apabila ada banyak, misalnya gambar 1 ya kita satu-satu. Gambar 1 dulu, lalu oke, nanti gambar 2 sesuai urutannya ya. Nah, ini kita masukin gambar 2 ya. Kita masukin gambar 2, lalu kita oke. Dia akan otomatis masuk ke sini. Seperti ini. Yang selanjutnya cara memasukkan daftar tabel otomatis. Kurang lebih hampir sama seperti daftar gambar. Kita cari dulu tabelnya. Contohnya yang ini ya. Kita bisa langsung masuk ke sini. Klik kanan. Lalu kita pilih insert caption. Nah, karena tadi gambar, sekarang kita new label lagi menjadi tabel. Nah, di sini tabelnya tabel berapa? Tabel 3.1. Berarti kita tambahkan tabel 3 titik lalu oke. Nah, maka dia otomatis seperti ini tulisannya. Lalu kita pilih oke. Nah, ini kan ada di below tuh kalau di bawah. Kalau misalnya untuk tabel kita ada di atas ya, above. Berarti kita pilih above dulu baru oke.
Nah, maka dia akan ada di atas itu. Jadwal kegiatan ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita hapus yang awalnya dulu. Jadi tabel 3.1. Untuk menyesuaikan hurufnya seperti biasa kita ke sini lalu ke home, lalu pilih yang caption. Nah, seperti ini. Dia otomatis akan menyesuaikan seperti modifikasi yang ini. Oke, ini sudah 3.1. Kita cari lagi apakah masih ada table lagi. Nah, ini masih ada table lagi ya. Kita sesuaikan. Misalnya yang ini ya, biar gampang. Kita klik kanan lagi di sini. Lalu kita pilih insert table. Karena ini masih di bagian, ini ada di bagian 4, berarti kita masuknya buat label tabel lagi, namanya tabel 4 titik, nah gitu ya, 4.1. Lalu kita pilih above, lalu oke. Jadi apabila nanti ada banyak tabel di bab 4, tabel 4.2, titik 3, cukup klik kanan, lalu insert caption, lalu langsung saja pilih yang ini. Maka dia otomatis 4.2 seperti itu. 4.3 dan seterusnya. Karena 4.1 kita masukkan yang ini. Oke. Kita blok di sini. Sesuaikan caption. Oke. Ya, seperti ini. Apabila sudah selesai semua tabelnya, baru kita masuk kembali lagi ke daftar tabel. Nah, di sini ya, kita enter dulu. Lalu kita pilih reference, lalu kita insert table. Nah, kita misal pilih pakai table mana? Table 3 dulu ya. Table 3 titik. Lalu kita pilih OK. Maka akan muncul tabel titik 3, dia ada di halaman 11. Setelah jadi seperti ini, lalu kita arahkan, kita klik saja di sini ya. Kita klik saja di bawahnya, sini. Lalu kita pilih insert table of figure, lalu kita pilih tabel yang nomor 4 ya, yang selanjutnya. Lalu kita pilih OK. Maka ini akan otomatis muncul daftar tabelnya. Untuk menyesuaikannya agar menjadi satu, kita klik dulu di ujung sini, lalu kita tekan tombol delete. Delete lagi. Dan ini sudah otomatis terhyperlink ya. Ketika kita tekan Ctrl lalu klik, maka dia akan langsung masuk ke tabelnya. Materi Microsoft Word sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.